Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan DDL, DML, dan agregat. Jadi pertama, jangan lupa untuk nyalain SAM, Apache, dan MySQL. Kemudian kita masuk ke Navigate. Jadi yang pertama itu ada create. Jadi itu sama dengan membuat tabel baru dan database baru. Jadi di sini kita tinggal klik kanan New Database. Di sini saya kasih nama tugas basis data. Kemudian saya akan membuat tabelnya. Yang pertama saya akan membuat tabel pelanggan. Jadi pertama ada ID pelanggan. Kemudian kita set menjadi int, primary key, dan auto increment. Kemudian ada NIS, nama, dan alamat. Sekarang kita save dengan nama pelanggan. Lalu tabel kedua ada untuk pesanan. Jadi ada ID pesanan, int, primary key, auto increment. Kemudian ada ID pelanggan sebagai foreign key. Di sini kita juga bikin int. Lalu ada nama barang menggunakan varchar. Kemudian total pembayaran. Ini kita menggunakan int. Kemudian tanggal pesanan. Kita menggunakan date. Lalu sekarang kita save dengan nama pesanan. Jadi yang kedua ada auto table. Kita buka query-nya. Jadi auto table bisa digunakan untuk merubah nama, menambah kolom, merubah nama kolom, dan menghapus kolom tabel. Jadi yang contoh pertama, jadi di sini kita mau ganti nama tabel pelanggan menjadi pembeli. Jadi perintahnya adalah seperti ini. Atau tabel pelanggan rename to pembeli. Kita run. Oke, berarti berhasil. Di sini sudah terganti menjadi pembeli. Contoh kedua, jadi di sini contoh kedua adalah menambah kolom di tabel pembeli. Di sini kita panggil nama tabel yang mau kita tambahin kolom, kemudian kita kasih nama kolom dan tipe data dan lainnya. Kita run. Oke. Sekarang kita cek di pembeli sudah ada nomor. Selanjutnya, contoh selanjutnya,
Jadi ini perintah untuk mengganti nama kolom. Jadi di sini kita pilih nama tabel, kemudian nama kolom yang mau kita ganti, lalu nama kolom barunya disertai dengan tipe data dan lainnya. Sekarang kita run. Oke, kita cek. Di sini sudah menjadi nomor HP, berarti berhasil. Selanjutnya adalah untuk menghapus tabel, menghapus kolom. Jadi perintahnya ada alter tabel. Pembeli ini kita panggil nama tabel dan drop untuk menghapus, lalu nama kolom yang harus kita hapus. Jadi di sini kita akan menghapus kolom list. Kita refresh, di sini sudah terhapus. Lalu ada juga perintah untuk menghapus tabel. Perintahnya adalah seperti ini. Jadi ini kalau misalnya kita mau hapus tabel pembeli, perintahnya tinggal drop tabel nama tabel yang mau kita hapus. Selanjutnya di DML ada insert. Jadi gunanya untuk menambah data di tabel. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi ini kita harus panggil nama tabel yang mau kita insert data, kemudian nama kolomnya. Jadi di sini pembeli ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP. Tapi di sini kita nggak perlu kasih ID karena sudah kita bikin auto increment. Jadi datanya akan masuk sendiri tanpa harus kita masukin manual. Kemudian ini data yang mau kita masukin. Di sini akan saya tambah lagi. Jadi yang di terakhir nggak perlu kita kasih koma. Sekarang kita run. Kita cek, kita refresh. Di sini datanya sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ada juga cara cepat. Jadi di sini pesanan kita menggunakan cara cepat saja ya. Di sini kita tinggal klik 2 kali, lalu kita masukin datanya.
ID pelanggan, nama barang, meja misalnya, total pembayaran 80, tanggal pesanan hari ini. Kita tambah lagi kursi 50. Selanjutnya ada update. Jadi perintahnya ada seperti ini. Jadi ini kita mengupdate yang dari tabel pembeli. Jadi pembeli dengan ID pelanggan 2 akan namanya terganti menjadi Ellie Go. Di sini pembeli ID 2 itu Ellie, kita run. Maaf, di sini terjadi sedikit kesalahan. Jadi di sini kekurangan sama dengan. Kita run, berhasil, kita refresh. Sini sudah terupdate menjadi Ellie Go. Selanjutnya ada select. Itu digunakan untuk menampilkan data di tabel. Jadi contohnya ada seperti ini. Jadi ini adalah contoh jika kita mau menampilkan semua data yang di pembeli. Jadi yang bintang ini artinya semua, jadi artinya menampilkan semua dari pembeli. Kita run, di sini datanya muncul. Lalu contoh kedua. Kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan nama dan alamat, kita tinggal ketik nama kolomnya. Kita run, berarti cuma nama dan alamat yang muncul. Kemudian kita menampilkan data berdasarkan kondisi.
Jadi di sini kita menggunakan ID. Berdasarkan ID, jadi di sini kita akan menampilkan semua data dari tabel pembeli yang ID-nya 5, artinya kita run. Maaf, di sini seharusnya ID pelanggan. Di sini ID pelanggan dengan ID 5 sudah muncul. Kemudian kita juga bisa menggunakan kondisi like. Contohnya, jadi ini artinya kita akan menampilkan nama dari tabel pembeli yang awalannya E. Jadi ini persen artinya seperti bla bla bla. Jadi jika kita ingin menampilkan yang awalannya E berarti E persen. Dan jika mau yang akhirannya E berarti persen E. Ataupun jika mau di antaranya E berarti persen E persen seperti itu. Sekarang kita run. Di sini Eligo muncul karena hanya Eligo yang awalannya E. Sekarang kita coba yang akhirannya A ya. Berarti persennya di depan. Kita run. Di sini yang akhirannya A ada Dina, Sefira, Amanda, Sista berarti benar. Selanjutnya kita menggunakan between. Contoh between. Jadi artinya ini artinya ID pelanggan antara 1 sampai 5 akan ditampilkan. Di sini 1 sampai 5 berarti berhasil. Kemudian kita bisa menampilkan 2 tabel atau lebih. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menampilkan gabungan dari 2 tabel. Caranya ada seperti ini. Jadi ini kita menggabungkan tabel pembeli dan pesanan berdasarkan ID pelanggan, primary-nya pembeli, kemudian ada foreign key ID pelanggan. Sekarang kita run, semuanya muncul. Lalu kita juga bisa berdasarkan kondisi seperti tadi menggunakan where. Contohnya seperti ini. Contohnya kita mau menampilkan yang awalnya D dari 2 tabel tersebut. Sekarang kita run. Ini D ada Dina dan Desta, berarti benar. Dan sisa data dari tabel keduanya. Selanjutnya ada delete. Itu guna untuk menghapus data di kolom. Perintahnya adalah seperti ini. Jadi di sini pesanan data yang di kolom pesanan yang ID-nya 2 akan terhapus. Di sini pesanan ID 2 ada kursi. Kita run. Di sini sudah terhapus. Selanjutnya ada agregat.
Yang pertama ada sum atau sum, itu digunakan untuk menghitung total nilai kolom. Perintahnya ada seperti ini. Jadi di sini kita tinggal pilih kolom yang mau kita hitung total nilainya dan dari tabel mana. Sorry, seharusnya di sini pembayaran, bukan pesanan. Jadi di sini total nilainya ada segini. Selanjutnya ada ABG atau average. Jadi kita tinggal ganti menjadi APG. Jadi itu digunakan untuk menghitung rata-rata nilai kolom. Sekarang kita run. Di sini ada rata-ratanya. Kemudian ada selanjutnya ada max. Itu digunakan untuk menghitung nilai maksimal. Kita run. Jadi di sini maksimalnya ada ini. Selanjutnya ada min untuk menghitung nilai minimal. Di sini minimalnya 2000, berarti benar. Lalu terakhir ada count. Itu digunakan untuk menghitung jumlah baris atau nilai dalam suatu kolom. Sekarang kita run. Berarti ini ada 6. Berarti benar. Sekian dari saya. Terima kasih.